Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak kenal Pak Taufik? Pak Taufik ini Ketua Robitoh Alawiyah. Orangnya keren, top, suka pakai kacamata hitam, jubahnya glamor, tidak lupa pakai tongkat. Itulah Pak Taufik Asgaf. Saat Kiai Imaduddin mengeluarkan tesisnya yang kurang lebih menggugat nasab Alawi yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW, Pak Taufik yang dari Pasuruan ini dan terkenal katanya sebagai wali Pentagon ini mengatakan kalau yang bikin tesis ini anak-anak TK. Sementara beranggapan klan Ba'alawi atau khususnya mungkin ya Pak Taufik sendiri ini seorang profesor. Jadi bagaimana mungkin seorang PK melawan ilmunya seorang profesor? Tapi sebelum itu ada juga Pak Rizik Syihab yang Imam Jumbo ini pernah mengatakan juga kalau tesis Kiai Iman ini dibuatnya di kandang kebo. Bagaimana kebo yang gupak oleh kotorannya ini bisa jadi tempat untuk membuat tesis. Ini kan dagelan-dagelan dari Pak Rizik si Imam Jumbo. Dalam kesempatan yang nanti saya akan tampilkan, seorang kiai mengatakan jumbonya Pak Rizik ini apakah seperti jumbonya pewayangan yang namanya Semar Badranaya. Sedikit saya akan cerita tentang Semar ini. Semar Badranaya ini konon adalah Begawan Ismoyo, orang yang bertempat tinggal di Kayangan Jaruging Saloko, karena ingin hidup selamanya di sana dan menjadi Ratu Kayangan Jaruging Saloko. Dikasihlah sama Sang Yang Wenang ayahnya, dites dengan keampuhannya. Kalau bisa menelan yang namanya Gunung Jamur Dipo yang besarnya ini seperti Gunung Himalaya, syaratnya harus bisa menelan dan juga harus bisa memuntahkan. What? Singkat cerita, si Begawan Ismoyo yang kelak menjadi Semar ini mendatangi Gunung Jamur Dipo yang besarnya enggak karu-karuan itu, lantas disikatnya gunung itu dengan kesaktiannya, ditelannya mentah-mentah gunung itu sehingga bisa masuk ke dalam perutnya. Apalacur, syarat yang kedua harus dilakukan, yaitu untuk memuntahkan gunung ini sebagai syarat kalau bisa lulus akan menjadi pemimpin di Kayangan Jaruging Saloko. Apa daya, waktu menelan sih mudah-mudah saja, tetapi ketika akan memuntahkan itulah si Begawan Ismoyo tidak sanggup, sehingga perutnya menjadi kembung dan akan dikeluarkan melalui buritnya. Tapi apa daya, karena tidak bisa keluar, mandeklah gunung Jamur Dipo ini ke pantatnya. Apabila diusahakan keluar dari buritnya, maka yang keluar hanya berupa entut. Itulah kisah dari entut si Semar Badranaya. Ini apabila kalau ada musuhnya yang melawan, dengan kentutnya akan kocar-kacir dengan sendirinya. Sedikit tentang Semar Badranaya. Kembali kepada Pak Taufik Asgaf, juragan yang dari Pasuruan ini pernah juga mengatakan kalau tesis Kiai Imad ini seperti entut
yang nanti-nantinya akan hilang dengan sendirinya. Ini kata Pak Taufik Segaf. Setelah beberapa waktu kemudian sampai sekarang, sudah lama banget, tesis Kiai Imad bukannya menjadi hilang seperti baunya kentut, tapi justru mengejar dirinya, bahkan sampai diundang dalam podcastnya Bang Haji Roma Irama. Pak Taufik Segaf ini tidak berani datang, alias ngumpet, alias ngibrit. Nah, untuk selanjutnya bagaimana pangandikan ucapan dari Kiai yang akan kita tampilkan ini, merosting Pak Segaf dengan candaan-candaan yang tentu saja menyegarkan. Mari kita ikuti. Nah, beliau kan dalam tulisan-tulisannya, dalam bukunya, dalam kitabnya itu meneliti secara khusus tentang nasab dari Balawi. Nah, kalau dalam secara struktur organisasinya itu adalah Robitoh atau anggota-anggotanya Robitoh Alawiyah, gitu. Nah, lalu kemudian tesisnya beliau ini dikatakan tuh oleh Imam Jumbo. Siapa itu Jumbo? Ya Jumbo kan gede. Oh gede. Nah, orangnya gede apa enggak sih? Ya gede. Kalau bandingin saya mah gede kayak. Kalau saya kan kurus kan. Namanya berarti Imam Suhro. Masya Allah. Nah itu dikatakan tesis kandang kebo. Belajarnya di kandang kebo. Itu satu tuh. Nah kembali lagi kepada siapa namanya Bapak Ustadz Taufik Segaf nih. Bapak Taufik Segaf, nah itu bilang bahwa kita ini profesor loh. Sementara yang meragukan nasab kami itu anak-anak TK. Masa anak TK bisa mengkritisi profesor gitu. Sehingga beliau itu menarasikan kepada masyarakat bahwa ini semua itu adalah suara kentut, Kiai. Tapi hebatnya si kentut ini, Kiai, ya, hebatnya itu menyebar dari Sabang sampai Merauke. Gak hanya sehari. Kentut. Yang dianggap kentut tuh oleh Bapak Taufik Segaf itu. Dan waktunya pun lama. Jadi kentut tersebar kemana-mana. Kemudian dalam waktu hampir 2 tahun. Harusnya kan mati itu kalau kena aroma kentut yang lama seperti itu. Harusnya ya. Mati. Tapi mereka nggak mati. Enggak. Sakti dong berarti. Subhanallah. Allah. Itu jadi teringat ada dulu informasi dari alam pewayangan namanya tokoh Semar. Gimana itu? Semar itu sosok orang tua bijaksana. Subhanallah. Digambarkan pada pewayangan itu perutnya buncit, Gus. Buncit ya? Gede perut. Gede. Jadi bukan Imam Jumbo, tetapi perut jumbo. Perut jumbo ini mah ya. Subhanallah. Terus digambarkan oleh si Dalang. Kenapa Semar itu perutnya jumbo atau perutnya gede? Karena beliau itu menelan apapun, informasi apapun, makanan apapun dia telan, tetapi tanpa beliau itu merasakan sakit. Allah. Saking apanya ya, ibarat orang bilang itu bahrul butun, jadi lautan perut, apa aja masuk ya. Mega aspal masuk ya? Masuk, tapi bukan dalam konteks negatif, artinya karena memang dia memposisikan atau mengharuskan menelan semua kotoran-kotoran yang ada di sekeliling. Artinya menerima informasi yang negatif, orang yang jahat, dia dengerin, dia makan. Hingga perutnya itu buncit. Filosofinya apa itu? Filosofinya sebagai sosok panutan, itu memang harus siap. Masalah. Harus siap mendapatkan informasi yang positif maupun negatif.
jangan mudah untuk memuntahkan, biarkan dulu dirasakan di perut Telan, kayak ya. apa, telan. Sampai kepada titik kulminasi, karena sebagian masyarakat terlalu arogan, terlalu sombong. Nah, ajiannya Eyang Semar ini adalah kentut. Subhanallah. Gitu si Eyang Semar itu kentut, siapapun yang mencium kentutnya Semar, ada yang mati, Ya Allah. ada yang pingsan. Kenapa saya mesti cerita seperti ini? Andai ada yang bilang tesisnya Kiai Imad, narasinya Kiai Imad, dan para pendukungnya yang di dalamnya isinya adalah membatalkan nasab Pak Alwi, Oh iya. bukan Pak Lawi. Alawi, Pak Lawi. Pak Alwi. Kan saya bacanya Pak Lawi. Ya, boleh. Kan sama aja Meren. Nasabnya Habib terputus. Informasi tersebut, data tersebut dianggap suara kentut, ya mudah-mudahan benar-benar kentut Semar. Jadi justru pengaruhnya yang luar biasa Iya, itu ya. pengaruhnya luar Yang menciumnya biasa. langsung mati. Mati apa? Mati apa maksudnya? Mati langkah, Allah. mati kutu, mati gaya. Allah. Mati langkah apa? Ya, saat ini kesulitan untuk meyakinkan publik bahwa yang dulu hanya dengan datang, cukup ngangkat tangan, suruh ceramah, nggak bisa ceramah, suruh baca Quran, belepotan, akhirnya disuruh doa, pura-pura doa. Yang penting pulangnya dapat amplop. Itu siapa, Ki? Oknum tadi itu, oknum yang kayak tadi, menutupi kebodohan dengan sorban, dengan itu yang terjadi. Maka akhirnya gara-gara kentut Semar ini mereka itu tadi mati gaya. Oke, begitulah roastingan kedua duo yang komplek ini, Kiai muda dengan Kiai tua yang merosting Pak Taufik Segaf. Pak Taufik Segaf dikejar kentutnya sendiri sehingga sekarang ngumpet, tidak berani muncul karena ketakutan kentut ini semakin besar, yang membuat Pak Taufik Segaf lari kocar-kacir melarikan diri dari Bang Haji Rhoma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.